Swastiastu semeton, berjumpa lagi kita. Pada video kali ini saya akan panjang lebar membahas novel Nemu Karma terkait dengan pro kontranya sebagai karya sastra Bali Anyar yang pertama. Ada 4 subtopik yang akan saya bahas semeton. Pertama, Nemu Karma sebagai roman berbahasa Bali pertama yang dibanggakan sekaligus diabaikan. Kedua adalah masalah kawin paksa dan hutang budi pada roman tersebut. Ketiga yaitu hubungan roman Nemu Karma dan roman-roman lainnya terbitan Bali Pustaka. Dan yang keempat, siapakah pembaca roman Nemu Karma ini pada awal penerbitannya. Nah semeton, pada video kali ini saya tidak membedakan antara istilah roman dan novel ya semeton, kita abaikan saja dulu. Tapi sebelum lebih lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya semeton dan klik lonceng notifikasinya agar semeton semua mendapatkan pemberitahuan ketika saya update video-video terbaru. Yuk langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Nemu Karma sebagai roman berbahasa Bali pertama yang dibanggakan namun diabaikan. Mungkin semeton sudah tahu roman atau novel Nemu Karma ini. Roman yang menjadi buah bibir para akademisi, praktisi maupun para pemerhati sastra Bali Anyar, setidaknya sampai saat ini. Terkait dengan posisinya sebagai tonggak awal lahirnya sastra Bali Anyar pun sudah pernah saya bahas pada video yang ini ya semeton. Walaupun sempat disebut-sebut sebagai roman atau novel berbahasa Bali pertama, Nemu Karma pun jarang dikaji secara khusus semeton. Kutipan novelnya memang pernah dimuat pada Kemang Rampe Sastra Bali Anyar, tetapi novelnya secara utuh sulit sekali ditemukan. Bahkan laporan penelitian yang mengkaji roman ini juga kurang tersedia. Memang berdasarkan beberapa kajian, salah satunya seperti yang tertulis pada Pustaka Tonggak Baru Sastra Bali Modern, kemisteriusan roman Nemu Karma dan pengarangnya yaitu Wayan Gobiah sudah menjadi perdebatan. Informasi yang sangat ringkas terkait kepengarangan Wayan Gobiah semakin membuat misterius roman Nemu Karma. Padahal posisinya dalam sejarah sastra Bali Anyar sangat penting semeton. Di satu sisi, roman atau novel Nemu Karma ini sangat dibanggakan sebagai karya sastra berbentuk novel atau roman pertama yang berbahasa Bali. Dan di sisi lain, roman ini diabaikan untuk dikaji secara ilmiah, dibedah, bahkan dibicarakan secara khusus pada forum-forum ilmiah lainnya semeton. Berdasarkan pencarian dan kajian yang telah saya lakukan, memang banyak penulis menyinggung bahkan merujuk Nemu Karma dan Wayan Gobiah ini, tetapi hanya sekedar menjadikannya referensi yang mendukung tulisan, karena ketika kita membicarakan sastra Bali Anyar memang sedikit banyak harus menyinggungnya. Jadi semeton, keterbatasan dan tidak adanya kajian secara khusus dan terbarukan membahas Nemu Karma, maka dapat saya katakan bahwa Nemu Karma adalah roman berbahasa Bali pertama dalam sejarah sastra Bali Anyar yang sangat dibanggakan sekaligus diabaikan. Hal ini entah dikarenakan kesulitan mencari roman aslinya sebagai subjek kajian atau hal lainnya, mengingat sebagai roman pertama yang berbahasa Bali, Nemu Karma lahir tahun 1931 di masa penjajahan kolonial Belanda. Nah, jika semeton mengetahui referensi terkait Nemu Karma dan Wayan Gobiah selain pada Pustaka Tonggak Baru Sastra Bali Modern, di-share juga ya semeton. Kawin paksa dan hutang budi pada roman Nemu Karma. Roman Nemu Karma secara garis besarnya mengisahkan penderitaan hidup semeton, yaitu penderitaan hidup seorang pemuda yang dilantarkan orang tua dan dipaksa menikah dengan wanita yang tidak dicintainya. Pada bagian awal roman Nemu Karma ini mengisahkan kehidupan Pansudana yang sedang berjudi dan memiliki banyak utang. Untuk melunasi utangnya, ia menyerahkan anaknya yang bernama Sudana dan akhirnya Sudana hidup menderita sebagai pembayar hutang semeton. Sehingga pada suatu hari ia melarikan diri dan bertemu dengan Men Soekarsi semeton. Nah, pada suatu ketika Soekarsi, anaknya Men Soekarsi ini mau dipinang oleh Sangge yang merupakan anaknya Pan Sangge. Namun ditolak karena Soekarsi mencintai Sudana. Dan kemudian mereka menikah yang notabene Sudana ini adalah saudara angkatnya semeton. Nah semeton, pernikahan inilah bagi sang tokoh Sudana dalam roman Nemu Karma ini adalah refleksi dari pembayaran utang budi
mengingat tokoh Sudano ini dipungut oleh Mensoekarsi, ibunya Soekarsi. Nah, pernikahan Sudano dan Soekarsi ini mengakibatkan Sangge kecewa berat dan akhirnya orang tua Sangge yaitu Pan Sangge menikahkan anaknya dengan Wiri yang keduanya tidak saling mencintai semeton. Sebenarnya masih banyak lagi alur cerita yang mengisahkan percintaan, perkawinan, dan permasalahan sosial lainnya pada roman Nemu Karmo ini. Sehingga jika disimpulkan, maka terdapat dua elemen pokok yang membangun tema dalam roman Nemu Karmo, yaitu kawin paksa dan utang budi tentunya semeton. Memang banyak karya sastra Bali memunculkan tema kawin paksa maupun utang budi, seperti dalam novel Melancaran Kesasak yang terbit tahun 1939 dan juga novel yang berjudul Tresnane Lebur Ajur Seton dan Kembang tahun 1981. Nampaknya tema kawin paksa maupun utang budi seperti ini sengaja dipunculkan pengarang pada awal perkembangan sastra Bali anyar, yaitu untuk menentang dan menolak adat kuno perjodohan. Kira-kira yang ingin disampaikan pengarang bahwa perjodohan sudah tidak relevan lagi dalam perkembangan zaman yang semakin maju ini ya semeton. Selanjutnya yang ketiga adalah hubungan Nemu Karmo dan novel-novel terbitan Balai Pustaka lainnya. Semeton, pada kali ini saya akan menggunakan novel Siti Nurbaya dan novel Salah Asuhan untuk pembanding dengan roman Nemu Karmo sebagai sama-sama novel atau roman yang terbit di Balai Pustaka. Persamaan Nemu Karmo, Siti Nurbaya, dan Salah Asuhan jelas terlihat pada tema kawin paksa dan motif utang budi. Pada novel Siti Nurbaya, diceritakan bahwa Siti Nurbaya dipaksa kawin dengan Datuk Maringgih untuk melunasi hutang ayahnya. Sedangkan pada novel Salah Asuhan, Hanafi didesak ibunya untuk menikah dengan Rapiah yang telah berjasa membiayai sekolahnya. Motif menggunakan anak untuk membayar hutang juga ada dalam roman Nemu Karmo semeton. Ketika Sudano yang diserahkan ayahnya kepada Pan Sukreni untuk membayar hutang yang ia tidak mampu lunasi. Wayan Gobiah sebagai pengarang Nemu Karmo, Marah Lustri sebagai pengarang Siti Nurbaya, dan Abdul Muiz sebagai pengarang Salah Asuhan, mereka bertiga memiliki sikap yang sejalan dalam menanggapi isu kawin paksa. Bahwa kawin paksa lebih banyak mendatangkan penderitaan daripada kebahagiaan ya semeton. Melalui karya sastra, mereka bertiga menyampaikan sikap penolakannya terhadap kawin paksa sebagai adat lama yang sudah kuno bahkan usang semeton. Nah semeton, sekarang kita cermati perbedaan antara Nemu Karmo dan novel Siti Nurbaya serta novel Salah Asuhan. Jika dicermati, roman Nemu Karmo karya Wayan Gobiah ini tidak mengandung motif politik anti-kolonial Belanda pada waktu itu. Sedangkan novel Siti Nurbaya dan novel Salah Asuhan, jika semeton membacanya, jelas berisikan sikap pengarang terhadap perjuangan masyarakat pada waktu itu. Tidak adanya motif politik pada roman Nemu Karmo ini tidaklah mengurangi nilai karya ini semeton. Nilai roman Nemu Karmo justru terletak pada sajian ceritanya, yaitu kehidupan masyarakat Bali di zaman kolonial, seperti kegemaran laki-laki berjudi, pro kontra pelaksanaan upacara adat dengan biaya besar, pro kontra kawin paksa, guna-guna, pentingnya pendidikan, kerja keras, dan lain sebagainya semeton. Siapakah pembaca roman Nemu Karmo ini? Terlepas dari kemisteriusan roman Nemu Karmo ini semeton, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Nemu Karmo diterbitkan Balai Pustaka, yaitu penerbit pertama yang berkembang zaman pemerintah kolonial Belanda. Keistimewaan penerbit ini adalah ketika sebuah karya diterbitkan Balai Pustaka, pasti akan dicetak dalam jumlah relatif banyak dan dijamin beredar luas terutama sekolah-sekolah dan perpustakaan umum. Secara teori seharusnya memang demikian, mengingat Balai Pustaka adalah penerbit pertama dan terbesar pada masa itu semeton. Tetapi sejauh ini belum terungkap dengan jelas sejauh mana peredaran roman Nemu Karmo ini semeton, dan siapa saja pembacanya serta responnya seperti apa. Begitu juga seterusnya, apakah roman ini dijadikan bacaan wajib di sekolah-sekolah di Bali atau tidak pada saat itu semeton. Karena para sarjana dan peneliti serta pegiat sastra lainnya tidak pernah secara khusus membahas roman ini. Jadi kesimpulannya, sementara ini belum banyak masyarakat dan para cendekiawan yang mengetahui keberadaan dan membaca roman Nemu Karmo ini kala itu. Mungkin disebabkan pada saat itu kurangnya antusias membaca karya sastra modern yang memang masih kalah dengan tradisi pembebasan. Alasan lainnya mungkin tingkat pendidikan yang masih rendah pada kala itu dan masih banyak masyarakat yang buta aksara.
Tetapi memang benar seperti yang dikatakan Nyoman Darmaputra, bahwa pernah di akhir tahun 1960-an, Roma Nemu Karmo menjadi objek penelitian ilmiah seperti yang dirintis Ngurah Bagus pada tahun 1969, dan diteruskan secara berulang oleh beberapa sarjana dan peminat sastra Bali anyar. Tetapi tetap saja tanggapan dan gairah terhadap roman ini sangat sepi semeton. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nyoman Darmaputra karena sudah mengungkapkan secara mendetail terkait tonggak baru sastra Bali anyar ini pada bukunya yang berjudul Tonggak Baru Sastra Bali Modern. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat ya semeton. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Sukses banyak semeton.